berikan kesehatan bagi kami, supaya kami bisa berkumpul di ruangan ini keadaan sehat dan selamat ya Tuhan. Dan Tuhan juga berdoa untuk kepada Kristina yang telah membagikan ilmu kepada kami, Tuhan. Urapilah mereka ya Tuhan, supaya mereka sehat dan selamat ya Tuhan. Tuhan Yesus, doa ini kuserahkan dalam tangan-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amen. 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 Okay. Yeah, go ahead and you want. Okay. So I want someone to read Habakkuk chapter 2, verse 1 and 2. Coba kita akan do you meet just tell me when it's time to show the presentation. Yeah, I'm trying to find mine. I can't seem to find mine. Oh, okay. Yeah. Okay. So Yeah, it's okay. So you want to read from Habakuk, right? yeah, ask them Okay. to Yeah. like a Tolong review. adik-adik bacakan di dalam Habakuk pasal kedua ayat pertama sampai kedua. Ya, Habakuk pasal 2 ayat 1 dan 2. Judulnya orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Amen. Okay, so if you have your notes with you, the review notes. Kalau Anda mempunyai note catatan dari review note saudara, sudah punya ya? Ada, Pak. Ada. Okay, all right. So we're gonna see the 4 important aspects. You know, how to pay attention, that we need to pay attention to before we can become, you know, spiritual warriors and intercessor. You want to share the screen? Not yet. Yes, please. Okay. Yeah, I probably have to depend on you. I don't know where my file went. Oh, okay. Yeah. Coba ini sekarang slideshow. Ya. Hari ini kita akan review imam sebagai prajurit rohani dan juru syafaat. Dan ada 4 hal yang kita harus ketahui sebelum kita bisa menjadi prajurit rohani dan pendoa syafaat. Okay, so if you can look at the first one, it's the first one says that, you know, we have to be priests before God first. Ya, yang pertama kita harus tahu bahwa sebagai imam kita harus menjadi imam di hadapan Allah. Yeah. And then the second one, it says that, you know, we have to allow the Holy Spirit to do that cleansing and transforming work in our lives. Ya, untuk adik-adik untuk diketahui ya, ini pelayanan yang luar biasa. Kalau kita menjadi pendoa syafaat, ya seperti kelompok dari itu HWC, Ibu Esther dan kawan-kawan, itu semua mereka melakukan ini, tugas ini, dan dalam Alkitab itu ada istilah yang sangat penting yang itu disebut shomerim atau pendoa syafaat atau penjaga kota itu ya. Nah ini sekarang kita itu harus mengenal ada 4 hal ini yang sebelum kita itu bisa menjadi prajurit rohani dan pendoa syafaat. Yang pertama, tadi kita sudah baca. Yang kedua, kita harus mengizinkan Roh Kudus melakukan pembersihan, pembasuhan, dan pekerjaan transformasi dalam hidup kita. Okay, so and the third one is that we need to know God's word and live it out. Jadi yang ketiga, kita harus tahu akan firman Tuhan, tetapi kita juga harus hidup di dalam firman Tuhan itu sendiri. Yes, and then the fourth one, this is revision, okay? So the fourth one is that we have to have the whole armor of God.
Nah, yang keempat ini kita harus mengenakan selengkap senjata Allah. Okay, so my question is, can you describe what is the whole armor of God? Can you tell Nah, me what is the whole armor of God? coba ada salah seorang yang berani mengatakan, ya coba ya, apakah itu selengkap senjata Allah? Itu dari mana? Dari firman Tuhan. Dari Dari mana? Efesus 5:22, Pak. Efesus berapa? 5 ayat 22. 5 ayat 22. Is that correct? Ephesians 5, Not 5. No, 4. I it's think not 5. I think it's 4. Is that 6. 6. Yeah. 6, yes. Efesus 6 Okay. dan ayat ke-10 dan selanjutnya itu ya. Ya. Yes. So can they just tell me what it is? What is Ya, the whole coba salah armor? seorang mengatakan apa itu senjata-senjata Allah. Coba Perlengkapan rohani yang pertama, apa? sepatu. Berikat pinggangkan kebenaran. Bentar. Agape, tolong kasih kesempatan yang lain menjawab. Ayo, salah satu menjawab. Yang pertama, berikat pinggangkan kebenaran. Kedua, berbaju jirahkan keadilan. Dan ketiga, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Yang keempat, perisai iman. Yang kelima, ketopong keselamatan. Yang keenam, pedang roh, yaitu firman Allah. Yep, I think she's got everything. Yeah. Semuanya It's ya, got oke, good. bagus. Yes. So now, Bagus. Ada yang mau mengulang? Ayo, ada yang mengulang sekali lagi yang lain? Coba, ayo. Start from the head. Start from the head. Coba apa? Dari mulai atas ya. Dari atas kepala gitu. Siapa? Coba salah seorang. Ketopong keselamatan. Terus? Baju sirak, perisai, berikat pinggang, sepatu, kasut, pedang. Udah Ya, itu ya. Sudah ya. Tapi sekarang kepala itu apa? Itu ketopong itu apa itu? Ketopong keselamatan. Terus? Baju sirah. Itu baju sirah itu apa? Keadilan. Betul ya, keadilan ya. Keadilan. Terus selanjutnya Berikat pinggang, apa itu? kebenaran. Terus Perisai, perisai iman. Terus Dan kasut, pedang roh. Pedang roh itu adalah firman Allah. Dan terus kasut Injil. Dan I think kerelaan untuk memberitakan Injil. Dan sepatu. Oke. Ayo coba satu kali lagi seorang yang lain lagi. Tapi coba yang lengkap salah satu yang lain. Kita ingin tahu apakah saudara sudah hafal belum itu. Ayo silakan. Yuk. Efesus 6 ayat 13. Siapa sebutkan namanya dulu coba. Nama saya Gamaliel. Gamaliel. Ya. Efesus 6 ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat. Enggak, bukan dibaca, tetapi dikatakan aja. 1 apa, 2 apa, 3 apa gitu loh. Oke, Pak. Yang pertama, berbaju zirah. Dari atas dulu. Dari atas kepala gitu.
Yang pertama, ketopong keselamatan. Yang kedua, baju jirah, Apa itu? yaitu keadilan. Yang ketiga, pedang, yaitu firman Allah. Yang keempat, berikat pinggang kebenaran. Yang kelima, perisai iman. Keenam, kasut. Yang keenam, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Sudah semua ya. Yeah, Ya. seems like. Ada yang masih mau nyoba lagi salah satu yang lain. Ayo, sebutkan. Boleh Pak, cek ya Pak ya. Siapa namanya? Rani Pak. Rani, ayo Rani. Yang pertama, ketopong keselamatan. Yang kedua, baju zirah keadilan. Yang ketiga, pedang roh yaitu firman. Yang keempat, perisai iman. Yang kelima, ikat pinggang keadilan. Yang keenam, kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ya. Okay, Sister that's good. Christina, can I give some comment to the Sure. ya. Sure. Jadi yang pertama itu ya seperti ketopong keselamatan. Artinya apa? Misalkan gini ya. Misalkan iblis itu mengatakan, kamu belum selamat kok. Kamu coba dosa-dosamu itu. Kamu dulu kan melakukan ini itu ya. Coba. Kalau ada keraguan-raguan itu, nah apa fungsinya itu? Fungsi tadi ketopong keselamatan itu apa artinya? Jadi kita bisa mematahkan serangan iblis itu mengatakan, aku sudah diselamatkan. Aku sudah ditebus oleh darah anak domba. Aku sudah diselamatkan dan tidak ada yang bisa meragu-ragukan lagi. Coba jelaskan, ketopong keselamatan itu apa? Fungsi ketopokan keselamatan tadi Pak untuk menghalangi perkataan-perkataan iblis di dalam pikiran-pikiran kita. Jadi supaya iblis tidak bisa berkata tentang untuk keraguan kita, untuk menjatuhkan kita dalam dosa lagi Pak. Ya, bagus. That's Itu ya, good. jadi jelasnya Yes. begitu ya. Jadi jelasnya Pak. ketopong keselamatan itu gitu. Jadi artinya kalau Anda misalkan pada suatu saat itu, wow kamu kan berdosa ini, kamu melakukan ini, melakukan itu. Seperti iblis kan selalu membuat keraguan-raguan pada waktu di Taman Eden juga demikian kan. Jadi Iya, Pak. si Hawa dikasih tahu, firman Tuhan itu mengatakan, jadi iblis selalu memakai firman Tuhan juga dan hampir benar ya, hampir benar, tapi nggak sepenuhnya benar. Nanti engkau akan menjadi seperti Tuhan gitu ya. Tapi ada yang disembunyikan. Nah itu sekarang juga demikian di dalam tadi ketopong keselamatan. Kalau ada keraguan-raguan, maka engkau mengatakan, aku sudah selamat, aku sudah ditebus oleh darah anak domba, aku sudah dibayar lunas hutang-hutangku. Memang aku orang berdosa, tetapi aku sudah menang, aku sudah diberi kuasa, begitu ya? Amin. Ya, Pak. Nah, itu jadi konkretnya demikian. Jadi ini firman Tuhan bukan cuman seperti cuman kata-kata begitu, tapi itu betul-betul firman Tuhan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia kan? Semuanya itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Iya. Ya, Amin. jadi yakin keselamatannya. Ada yang masih Ya, Pak. ragu-ragu akan keselamatannya? Kalau belum Tidak. minta dilayani Pak Yonatan ya. Minta dilayani Pak Yonatan. Betul. Kok saya masih ragu-ragu ya? Kok saya masih ragu? Nah, itu kalau kita belum menerima Tuhan ya memang kita masih ragu-ragu, tapi kalau kita ada menerima, kita yakin betul. Ya. Amin. Amen. It looks That's like good. I was That's the one good. preaching. That's good. Go ahead. So I guess we can carry on, tell them what is the breastplate, Coba sekarang yang yeah. ada yang bicara yang mengenai apa? Ini Baju zirah. baju zirah itu gimana? Oke. Coba secara realnya gimana?
Ya, coba Rani. Untuk melindungi tubuh kita dari serangan iblis, Pak. Dari ancaman segala sakit penyakit. Dari roh jahat. Terus gimana? Kira itu keadilan. Agar kita selalu bisa berlaku baik, Pak. Sebentar, ayatnya di berapa itu? Ayat yang 14, Pak. ke-14. Breastplate. Oh ya ya. Jadi baju sirah kebenaran. Itu secara anunya gimana? Secara realnya. Realnya itu gimana? Coba, ada yang bisa menjawab? Ya, boleh coba. Kalau secara real yang saya tahu seperti jubah, Pak. Nah, tapi artinya kenapa itu dihubungkan dengan kebenaran gitu loh, gimana? Apa ya? Karena soalnya gini, Pak. Kalau kita berbaju ziarah itu kan menggunakan baju ziarah, jadi sebelum kita kayak menginjili orang atau apa, kita sudah tahu kebenaran, Pak. Jadi cover kita itu Ya, bagus. Ada yang lain, menambahkan itu benarnya gimana? Kebenarannya itu gimana? Coba, ada yang lain mau menambahkan? Silahkan. Yuk, ya, yang di belakang itu siapa? Yang baju biru? Silakan. Berbaju zirah kan keadilan. Kita mempunyai sifat adil, Pak, mungkin. Righteousness itu diterjemahkan apa? Keadilan atau kebenaran? Kebenaran ya. Oke. Bukan keadilan kan? Kebenaran ya. Dalam Alkitab keadilan, Pak. Oh gitu. Ya. Kalau bahasa Inggris saya itu righteousness, jadi kebenaran ya. Breastplate of righteousness. Jadi gimana contohnya? Misalkan? Keadilan. Kita memberitakan Injil dengan adil dan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Nah, gimana? Ayo, coba yang lain menjawab itu. I think this is to challenge them, right? Yes. Yeah, otherwise, it's just reading the word and not really understand. Yeah. Jadi sekarang saudara-saudara dipaksa untuk berpikir gimana itu, ya? Pak, kalau lewat contoh, seandainya kan baju zirah kan, contoh untuk sekarang kan kita punya tentara ya kan, kita pasti tahu tentara itu pasti dia akan memberitakan tentang keamanan ya kan. Begitu juga dengan baju sirah, Pak, dia melambangkan bahwa kita adalah pemberita Injil, Pak, dan keadilan. Dan di mana sebelum kita memberitakan kebenaran kepada orang lain, kita sudah mengalami kebenaran tersebut, itu, Pak. Benar. Ya. Salah satu gini ya, misalkan juga ya, saudara menghadapi orang sakit, ya. Saudara menghadapi orang sakit mau minta doa untuk disembuhkan. Kebenaran Tuhannya apa? Kebenaran Tuhan untuk orang sakit itu apa? Kesembuhan, mukjizat. Mukjizat, Pak. Kan ada juga ya kebenaran dan mukjizat, dan kan Tuhan itu sudah berjanji ya di dalam Yesaya bahwa kalau saya bahasa Inggrisnya itu coba tolong terjemahin siapa yang bisa bahasa Inggris. He was chastised for our transgressions, he was bruised for our iniquities. The curse that brought us peace was put upon your body, and by his stripes you are healed. We are healed. Coba terjemahin, mungkin Pak Yonatan atau siapa yang hafal bahasa Indonesianya? Enggak hafal ayatnya. Itu Yesaya berapa ya? Yesaya 53 ayat 5 ya, kalau nggak salah. Yes, yeah. Isaiah 53. Yes. Iya, Yesaya 53 ayat 5, tolong dibaca. Ayo, salah satu yang paling cepat dapat, yuk. Yesaya 53 ayat 3.
ayat ketiga atau Yesaya kelima? 53 Ia ayat dihina 3. dan dihindari orang, seseorang yang penuh kesengsaraan dan yang bisa menderita kesakitan. Ia Terus. sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ayat yang kelima sebetulnya, kalau nggak salah. Ayat yang kelima, tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, itu kebenarannya ya. Jadi kebenarannya ada di dalam, kalau saudara tahu firman Tuhan itu, firman Tuhan adalah kebenaran, saudara bisa mempraktekkan itu di dalam menyembuhkan orang tadi. Jadi saudara mendoakan, ya coba perhatikan ya, perhatikan sekarang ya. Saudara itu mendoakan kesembuhan itu berdasarkan ayat ini. Itu adalah sirah itu adalah apa, ketopong itu, saudara apa, bukan ketopong, baju sirah kebenaran itu. Jadi kebenaran apa? Tuhan, memang engkau sakit. Kenapa? Kenapa engkau sakit? Karena mungkin kita berdosa, tubuh kita itu mengalami kematian, mengalami kesakitan. Tapi Tuhan sudah tadi kan dikatakan ya, ayat 53 ayat 5 tadi katakan apa tadi? Bagian pertama. Yang kelima. Bilur-bilurnya kesembuhan Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ya. Jadi pertama Tuhan sudah apa? Apa tadi? Tertikam. Tertikam. Jadi katakan bersama-sama, tertikam. Tertikam. Jadi saudara, Tuhan Yesus itu sudah tertikam oleh kesalahan kita, oleh apa disebutkan dalam bahasa Indonesianya 53 ayat 5 tadi, tertikam apa? Pemberontakan. Ya, jadi karena kita itu berontak, maka Tuhan Yesus itu akan menderita, dia tertikam. Terus selanjutnya apa? Diremukan. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Dia diremukan oleh kejahatan kita. Siapa yang diremukan? Tuhan. Nah, terus selanjutnya? Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Iya. Jadi sebetulnya itu ada terjemahnya mengatakan kutukan. Kutukan yang mendatangkan damai itu ditimpahkan kepada Tuhan. The curse that brought us peace. Jadi kutukan yang mendatangkan damai itu kebenaran yang saudara taburkan kan. Jadi Anda tidak boleh ragu-ragu, memang kamu orang berdosa, kamu orang yang tubuhmu mengalami kesakitan, tetapi pertama Tuhan sudah diremukkan, Tuhan sudah ditikam, dan kutukan daripada Tuhan, kutukan daripada Allah kepada Tuhan Yesus itu di atas kayu salib. Bukankah dia mendapatkan kutukan kan? Betul nggak? Betul nggak? Betul ya? Jadi Tuhan mendapatkan kutukan gara-gara kita. Makanya dia adalah seperti manusia yang terkutuk kan. Kalau manusia diangkat ke atas kayu salib itu adalah manusia yang terkutuk kan. Ya? Jadi dia dikutuk karena kita. Tetapi karena kutukan itu membawa damai kepada kita. Jadi kebenaran itu, jadi artinya zirah zirah ya, zirah itu itu adalah kebenaran. Apa? Baju besi. Baju besi, ya. Baju besi itu, baju daripada logam itulah yang memberikan kepada kita itu kebenaran daripada firman Tuhan. Jadi saudara tidak usah ragu-ragu. Kalau mendoakan orang sakit, harus tidak ragu-ragu. Kalau saudara mengusir setan juga tidak ragu-ragu. Karena memang kita orang berdosa, memang kita orang yang terkutuk. Tapi Tuhan Yesus sudah mengganti kutukan itu. Dia adalah substitute, dia pengganti daripada itu. Ya, jadi kalau kita berhutang, sekarang Anda harus membayar hutangnya kan? Tetapi ada orang lain yang membayar hutang untuk Anda. Tuhan Yesus telah membayar hutangmu itu. Karena itu kutukan ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Karena itu, karena bilur-bilurnya, maka
engkau telah disembuhkan. Itulah ya. Jadi ini satu contoh daripada, ada yang bisa ngasih contoh yang lain enggak tadi? Jadi ini sekarang ayat-ayat ini supaya betul-betul menjadi rema di dalam kehidupan Anda. Firman Tuhan menjadi pedang yang bermata dua tadi. Ada yang lain enggak? Ayo, saya mau menantang Anda berpikir sekarang ya. Apa itu kebenaran secara nyata dalam kehidupan saudara? I want to challenge them so that they think about this. Think about it. Think about this. It's not only word, tapi dengan empat hal yang kita pelajari hari ini, itu benar-benar saudara mengalaminya dan saudara menerapkan dalam hidup Anda. Yuk, saya mengharapkan ada yang bisa kebenaran apa lagi yang misalkan satu permisalan di dalam apa yang saudara nanti hadapi. Kebenaran itu misalnya Pak, kalau kita menginjili seseorang, kita harus menginjili itu dengan kebenaran yang tertulis di Alkitab dan tidak mengada-ngada. Benar. Kita memberikan kebenaran itu harus sesuai dengan apa yang Tuhan bicarakan. Ya, oke. Saya rasa saya hari ini mengambil alih Pastor Krisnya. I let you Okay, continue. no problem. Yeah, I think you did well. So one other thing about the breastplate of righteousness. Remember that the head is actually protecting your mind, right? Yeah. But the breastplate protects your heart. Ya. You know, Jadi yang your pertama, heart attitude. Yeah. helm itu melindungi pikiran Anda, melindungi kepala Anda. Tetapi ini tameng ini zirah itu sebetulnya melindungi hati saudara, kan? Sehingga So you have to understand that Jesus is the one who gave you the righteousness. So because of that, your heart, no matter how you feel, what the enemy has done to you or what your mind is telling you in a negative, your heart, remember, Jesus has already given you that righteousness. Jadi kalau misalkan saudara diragu-ragukan, misalkan ada pikiran-pikiran yang mengatakan atau membuat keraguan-raguan dalam hidupmu, maka itu tadi zirah tadi telah melindungi hati saudara dan saudara tahu bahwa Tuhan sendiri yang telah menebus dosa saudara, membawa saudara dalam kebenaran. Okay, so let's go to the next one. The waist girdle around with truth. Itu terjemahannya baru kebenaran. Ya apa? Di ayat 14 itu kecampur ikat pinggang kebenaran dan baju sirah keadilan. Dalam bahasa Inggris kan truth and righteousness ya. Yang nggak bisa dibedakan juga ya. Truth sama righteousness itu gimana ya? Truth itu kan benar juga. Righteousness juga benar ya. Righteousness is more of a standing with the Lord. Jadi keadilan atau kebenaran itu sebetulnya lebih posisi kita terhadap Tuhan. And what was the other one? What was he saying? Truth. The truth. Okay. Truth is basically the truth of God's word. So there's righteousness is your standing before God, and then the truth has to do with the belt, word of God. Yes, the truth is the belt. Yeah, belt of truth. Yes. So truth is what? Truth is the word of God. You stand on the word of God. Jadi kebenaran itu adalah firman Tuhan. Kita berdiri atas firman Tuhan. Yeah. So if they can, you can give a practical example about how you stand on the truth of God's word. Misalkan, apakah Anda mempunyai satu contoh bagaimana saudara itu berdiri atas firman Tuhan? Ayo adik-adik gimana?
Seperti di saat kita menghadapi suatu masalah, tantangan, rintangan yang kita hadapi, maupun di saat kita berkumpul seperti ini, bahkan di luar sana, kita pasti akan diserang banyak hujatan dan Will be attacked by serangan-serangan dari luar. a lot of critics from outside. Okay. Walaupun kita banyak diserang oleh orang-orang yang tidak menyukai kita, tapi kalau kita tetap berdiri dalam kebenaran, apapun permasalahan yang kita hadapi, kalau kita tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan, kita tidak akan pernah tergoyahkan. Although we are attacked from outside with a lot of critics but when we stand firm on the word of God, we will not be moved. Yeah. Yeah, that's a good one. Yeah, Itu because I bagus, think a practical thing is like, you think about a belt, okay? If you have a Coba sebagai pants, praktisnya, coba saudara pikirkan kalau ini seperti sabuk ya, seperti sakut ikat pinggang itu. yeah. So I mean, this is more of the, our to relate to our today's example. Okay, it's not really the time in Jesus, but just for you to understand, if you have a pants or have a pair of pants that is like loose or a skirt that is loose, when you have the belt, it holds it together so it doesn't drop. Ya, jadi misalkan Anda tuh pakai celana atau pakai rok gitu ya, tapi misalkan pakai celana begitu aja, tapi kalau ada ikat pinggang itu seperti lebih secure ya, lebih nggak gampang melorot ya. Yeah. Yeah, so the truth of God's word help you to stand in His righteousness, Jadi stand strong in Him. Kebenaran daripada firman Tuhan itu menyebabkan engkau lebih mantap dan dalam kebenaran ya, dalam righteous. Righteous itu apa ya Pak Yonatan ya? Sebetulnya righteous itu dua-duanya dalam bahasa Indonesia diterjemahkan benar. Truth juga benar, righteous juga benar. Jadi susah bedakannya ya. Makanya penerjemah itu nggak bisa dua-duanya sama, ditambah dengan keadilan yang mungkin tidak ada dalam teks aslinya. Jadi yang berikat pinggangkan yang benar dan berbaju sirahkan kebenaran, tapi dua-duanya kan benar. Iya. Alright. Okay. Jadi ini sebetulnya keterbatasan daripada terjemahan ya, dari terjemahan itu yang menyebabkan ini antara membedakan antara truth dan righteousness ya. Okay. Right. Bahasa Inggris pun susah membedakannya ya. Agak susah memangnya. Ya. Ini acara ini hari ini acaranya adalah review ya. Jadi bisa tanya, jadi kita bebas saja. Jadi ini bukan merupakan pengajaran yang baru, tetapi pengulangan dan direview supaya kalau kira-kira itu dalam pelayanan itu gimana, secara realnya itu gimana? Mungkin kalau iblis menyerang kita dengan kata-kata bego lu, bodoh lu, haram lu, najis lu, kita bisa menggunakan firman Allah mengatakan saya anak Allah, saya sudah kudus, saya tidak najis, saya tidak berdosa, saya sudah dikuduskan. Itu kebenarannya. Amin. Ya, betul itu. Yes. Ya. Gimana? Masih semangat? Ngantuk nggak? Enggak, Pak. So let's go to the next item. Huh? Yeah, we can. Yeah, the armor of God. Berikutnya senjata yang berikutnya apa? Pedang. Perisai iman. Okay. Alright. So how do you use the armor then in a practical way? Di dalam praktis yang praktis itu gimana caranya menggunakan perisai iman itu? Untuk perisai iman ya Pak ya.
Kan tertulis dalam Alkitab untuk menahan serangan panah-panah iblis ya kan. Tapi untuk kita menahan serangan-serangan iblis yang di mana iblis selalu menyerang di mana saat kita lemah, Pak. Di situ kita mendapat kekuatan iman yaitu dari perisai Tuhan, Pak. Ya, ya. Nah, gini ya, kalau kita itu menggunakan perisai iman, nah itu berdasarkan firman Allah kan. Nah, kita itu harus mengenal firman Allah. Karena kalau enggak, iblis itu juga menggunakan firman Tuhan loh. Betul kan? Iya, Pak. Betul. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan seperti Tuhan, nanti kelihatan bisa membedakan antara yang bagus dengan yang jelek gitu. Bisa mengetahui yang semuanya. Langsung terbuka. Itu benar nggak? Benar kan? Iya, Pak. Benar. Nah, tapi ada yang disembunyikan kan? Kalau engkau makan ini, engkau mati, itu nggak dikasih tahu. Nah, itu makanya kalau saudara mengetahui firman Tuhan harus betul-betul mengetahui. Jadi kalau enggak, nanti akan dibelokkan. Karena iblis itu juga memakai firman Tuhan untuk bisa mengelabui saudara. Gitu ya. Iya, Pak. Ya. Ada yang lain coba secara kita diskusi aja. Ada yang lain apa Perisai iman, gimana? maksudnya menahan suatu masalah dan cobaan yang kita hadapi. Kita harus kuat dengan iman kita. Dengan firman Tuhan kita menghadapi masalah, rintangan, cobaan yang kita hadapi. Kita harus kuat dengan firman Tuhan, percaya. Ada yang mau nanggapi lagi ya, apa misalkan? Ya, kalau menurut saya Pak, iman itu misalkan iblis itu bisa juga mempengaruhi manusia untuk mencobai kita. Misalnya dia ingin menyogok atau memberi uang yang begitu banyak. Jika kita tidak kuat, mungkin iman kita akan jatuh. Ya, betul. Tetapi kalau kita terus berpegang kepada iman, kita akan tetap berdiri tegak bersama Tuhan. Ya, bagus, betul ya. Nah, banyak sekali contoh-contoh. Yang lain boleh nambahkan. Saya mau memberikan contoh satu lagi ya. Misalkan saudara percaya ada saudara bisa ini menjadi hamba Tuhan yang baik ya, hamba Tuhan yang benar. Nah itu terus kan selama ini ada cobaan-cobaan kan, ngapain belajar lama-lama, apalagi mendengarkan Pastor Christina, waduh susah ngertinya, udahlah nggak usah didengarkan lagi. Nah itu nanti tujuan Anda menjadi hamba Tuhan yang baik itu nggak tercapai kan. Jadi bukannya janji Tuhan itu tetap sama, tetapi kita yang menyebabkan ada perubahan itu. Kita bisa mencapai atau tidak mencapai. Nah itu selalu karena ada faktor manusia, maka itu nubuatan atau janji Tuhan apa itu bisa berubah, bisa tidak terjadi, bisa tidak terjadi dalam hidup kita. Sebetulnya karena kita sendiri, ya. Jadi kalau ada iman, kalau ada sabuk apa tadi? Sabuk perisai iman. Itu jadi saudara bisa teguh ya. Jadi karena keteguhan itu maka sesuatu yang dijanjikan oleh Tuhan itu menjadi kenyataan kan? Amin. Ya, saudara misalkan saudara menderita sakit atau saudara mendoakan orang sakit dan saudara yakin itu akan disembuhkan, ya. Tapi kenyataan yang saudara lihat itu tidak kan? Orangnya masih sakit, orangnya masih ini. Jadi, nah di situ iman saudara, keteguhan saudara itu ditantang terus. Apakah Tuhan itu berubah? Enggak kan? Tuhannya enggak berubah, janji Tuhan juga enggak berubah. Tetapi kita yang berubah kan? Ada pengaruh, ada faktor manusia, ada faktor Anda.
yang menyebabkan itu bisa 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 berlaku atau tidak berlaku. Jadi kalau di tengah-tengah itu saudara akhirnya gugur, ya nggak terjadi. Itulah yang disebutkan iman yang memindahkan gunung. Jadi kalau Anda mempunyai iman yang memindahkan gunung, Anda bisa memindahkan gunung-gunung pencobaan, gunung-gunung kekuasaan, gunung-gunung penyakit dan sebagainya itu. Jadi Anda itu bisa berhasil atau tidak berhasil karena saudara memakai ikat pinggang tadi. Amin. 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 Ada yang mau ngasih contoh lagi nggak? Nah, kita sambil mengerti ya, sampai memang ini suatu yang susah loh. Ini pelajaran ini itu dipelajari puluhan tahun. Bukan hanya cuman sekali ini aja. Tapi puluhan tahun kita tuh belajar iman itu sampai murid-murid Tuhan kan juga bilang, help us of our unbelief. Tolonglah kami ya Tuhan untuk berilah kepada kami iman kepada kami yang tidak punya iman. Ya seperti gitu kan. Help us, O Lord, of our unbelief. Tolonglah kami yang tidak percaya ini. Jadi sebetulnya kita firman Tuhan itu sudah pasti benar. Tapi faktor manusianya itulah yang menyebabkan itu tidak terjadi. Benar nggak? Coba kasih contoh lagi gimana iman itu gimana? Misalkan. Saya mau kasih contoh juga Pak. Ya silakan. Ya, jadi gini ya Pak contohnya. Misalkan kita jadi gembala kan, gembala pendeta. Terus kita ditawarkan uang 500 juta. Tapi kita harus berhenti jadi pendeta. Jadi gini, kalau kita tidak mempunyai iman, kita bakal gugur Pak. Kita tidak bakal, tujuan kita tidak bisa menjadi gembala yang baik. Tapi kalau kita mempunyai iman, kita berjalan dan komitmen sama Tuhan, kita bakal menjadi gembala yang baik dan mempunyai, pokoknya intinya kita menjadi gembala yang sangat luar biasa. Ya betul. Itu contoh yang nyata. Seringkali kita ditawari ya, anak-anak muda, kamu masih muda, ngapain kamu masuk sekolah Alkitab? Itu nanti gajinya berapa kamu di sana? Udahlah, berhenti aja, ikut saya aja, nanti kita mau melakukan kejahatan ini atau melakukan apa begitu ya. Itu kan iman kita ditantang. Mau harta, mau gampang, hidupnya gampang, cari uangnya juga gampang, atau kita jiwa-jiwa yang kita harus menangkan ini. Jadi itu di situ iman kita itu ditantang, dan kita harus pakai itu tadi sabuk pengaman, sabuk apa? Perisai iman, Pak. Perisai iman. Ada yang lain? Sister Christina want to add something? Saya Pak. Oke. Yeah. Go ahead. Nama saya Anna. Ana. Nah, jadi saya mau kasih contoh gini. Dalam kehidupan sehari-hari khususnya ini biasanya terjadi di kalangan anak muda Pak. Iya. Biasanya tentang jodoh, atau misalkan satu cewek pacaran sama beda agama. Contohnya kayak sepupu kita gitu kan, Muslim. Nah ini biasanya terjadi Pak karena mungkin Sebentar. Saya kasih kesempatan saya terjemahin ya. So this is a case where someone with a girl that is a Christian, but she has a boyfriend Muslim or a different religion. Oke, silakan teruskan. Dan mungkin karena ini kan udah tahu beda agama ya Pak. Terus karena mungkin biasanya ini yang sering terjadi itu perempuan Kristen pacaran dengan umat Muslim. Biasanya di dalam soal percintaan itu ya biasanya kalau orang pacaran tuh biasanya kan mandang fisik karena ganteng pertama pastinya, uangnya banyak atau kaya raya, terus pintar. Apalagi kalau si cowok itu pintar ngambil hatinya si cewek, jadi mungkin si cewek ini tergila-gila sama dia sampai cinta mati gitu, nggak mau kehilangan, nggak bisa hidup tanpa dia segala macam gitu kan. Nah jadi di situ iman kita itu mulai goyah, bukan kita sih, mungkin orang lain. Jadi di situ iman kita diuji Pak. Di situ iman kita diuji, meninggalkan iman kita atau meninggalkan Tuhan Yesus, meninggalkan kepercayaan kita atau memilih agama lain untuk demi kita mendapatkan suatu materi, contohnya kayak uang, kayak
kenyamanan, hal-hal dunia yang memuaskan hati kita gitu Pak. Ya. Jadi kita itu perlu adanya iman. Jadi kita harus perlu adanya iman agar kita tetap kuat di dalam Tuhan. Biarpun sebagai seberapa banyak godaan yang ada di luar, kita tetap kuat Pak di dalam iman meskipun itu sangat luar biasa. Yeah. You understand gender life? Yes, I understand. Ya benar, itu benar sekali itu. Kita harus mempunyai iman yang kuat dan jadi untuk melayani Tuhan itu betul-betul tantangan ya. Seperti saudara ketahui, kemarin kan yang datang ke sini cuma 4 orang kan? Dulu dari angkatan pertama itu ada berapa belas ya? Agape ada berapa? Hah? 13. Yang kemarin datang cuma 4. Begitu banyaknya yang gugur. Ya ada yang meninggal juga, tapi artinya ada yang gugur karena hal itu. Jadi saya harapkan saudara yang ada di sini semuanya itu betul-betul tangguh ya. Amin. Nggak goyah-goyah, jadi nggak misalkan dalam 1 tahun terus tinggal 4 orang gitu yang masih bisa bertahan. Nah itu berarti saudara tidak belajar dengan baik atau iman saudara goyah atau dapat tawaran-tawaran yang lain. Itu kemarin ada pengajaran dari Ibu Esther mengenai firman Tuhan yang jatuh ke mana? Ke jalan, ke tempat yang berbatu-batu, ke semak-semak duri yang mengikat semuanya, dan cuman ada 1 yang jatuh di tempat yang baik, yang tanah yang subur dan bisa bertumbuh. Nah itu betul-betul ya. Jadi benar sekali tadi adik-adik telah mengerti bahwa memang benar iman ini suatu hal yang sulit dan dipelajari bukan hanya setahun, 2 tahun, 3 tahun, mungkin 10 tahun, mungkin 20 tahun, mungkin 30 tahun. Makin lama makin mendalam dalam firman Tuhan. Amen. Yeah. So just to remember that the passage that says that one day if we are faithful here on earth, the Lord will tell us, well done, thou good and faithful servant, and faithfulness has to do with faith. Ya, jadi kalau Anda ingat ada kata-kata daripada Tuhan, seperti misalkan saudara sudah melakukan semuanya dan kemudian kita kembali ke Tuhan di sorga, dan kemudian ada hamba-hamba Tuhan yang dipuji oleh Tuhan, sabaslah engkau hamba yang baik, engkau telah mengerjakan segala yang diperintahkan oleh Tuhanmu dan sebagainya. Itu jadi memang di situ kesetiaan itu dalam bahasa Inggris itu faithfulness ya, kesetiaan itu ada hubungannya dengan faith, dengan iman. Jadi saudara itu karena iman yang terus-menerus tetap bertahan, akhirnya menghasilkan kesetiaan kan. Jadi tidak gampang berubah, tidak gampang disimpangkan oleh tawaran-tawaran tadi ya. Ada tawaran kerjaan, tawaran 500 juta, tadi ada tawaran cowok yang dari agama yang lain dan sebagainya. Itu semua yang menggoyahkan iman kita itu tadi. Good job. Gimana dapat sesuatu hari ini? Amin. Ada pengaruhnya enggak? Jadi dengan let's go to the next one. Jadi kita coba teruskan di dalam selanjutnya. So the sword of God. Kemudian senjata yang berikutnya yaitu apa? Coba tolong perhatiin ke sini ya, jangan ada yang distract ya, ada yang mengganggu perhatian Anda. Coba pedang Pak. Pedang roh. Pedang roh ya, pedang roh ya. Yeah. So what give example about Coba, what does it mean to have that sword of the spirit?
itu coba ada yang mau beri tanggapan gimana? Coba Krismon mau ngasih tahu sesuatu? Distract ini. Krismonnya distract itu lagi bingung. Oke Pak, kalau pedang roh yaitu firman Tuhan. Iya, terus gimana? Jadi kalau kita selalu misalkan ada godaan dari luar, kita ada dapat bisik-bisikan dari iblis, dari roh-roh jahat, kita bisa melawannya dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah kebenaran Tuhan. Itu saja dari saya, Pak. Ya, apalagi ada yang lain? Oh, Apa yang kalau saudara saya, tangkap? Pak, pedang roh itu di mana kita bisa melawan musuh-musuh, Pak. Ya. Musuh kita seperti iblis, goda-godaan. Jadi kalau kita memiliki pedang roh, kita akan terus menang, Pak. Ya, betul. Ada yang lain lagi? Dan mengusir setan, Pak, mengusir penyakit dan lain hal sebagainya. Amin, amin. Ada yang lain lagi? Saya Pak. Apa ya? Menurut saya ya Pak, pedang roh itu adalah sesuatu iman yang ada di dalam diri kita yang Tuhan kasih untuk kita mengalahkan segalanya. Contohnya dalam penginjilan. Itu kita kan biasanya ada yang ketemu sama orang-orang yang minta doain, contohnya ada yang kerasukan setan atau mungkin diganggu dengan roh jahat. Jadi di situ kita melihat bahwa kita harus mempunyai iman yang kuat, kepercayaan, dan di dalam roh kita itu harus ada ada keintiman dengan Tuhan yang lebih kuat agar kita bisa mengalahkan segala kuasa atau roh-roh jahat yang lain yang di luar Tuhan Yesus. Amin. Ya, amin. Dan satu lagi Pak. Ya, apalagi? Silakan. Pastinya firman Tuhan itu harus tertanam di dalam diri kita agar kita bisa melawan setiap roh-roh Ya. yang di luar Tuhan gitu, Pak. Betul. Yeah, Saya mau if tambahkan, you're not- silakan, Pastor Christina. If you notice that all the items in the armor of God, all of them are defensive. It's the sword of the spirit which is the offensive. If you notice that. Kalau Anda notice, kalau Anda bisa melihat, semua senjata-senjata rohani yang ada di dalam Efesus tadi, semuanya itu senjata untuk defense, untuk pertahanan. Betul? Ketopong, sirah kebenaran, ikat pinggang, semua kan untuk pertahanan. Tapi ada satu untuk menyerang, senjata ofensif, cuman satu, yaitu pedang roh. Pedang roh. Nah, itu. Jadi itu perhatikan ya, jadi kalau saudara membaca itu, saudara melihat bahwa satu-satunya senjata ofensif, senjata untuk menyerang itu adalah firman Tuhan. Betul tadi yang dikatakan yang di depan siapa namanya? Yang di baju hitam? Ana, oke, ya. Jadi benar, itu cuman satu. Nah, saya mau tambahkan juga ya. Jadi pedang roh yang di situ firman tadi itu dalam terjemahannya disebutkan sebagai rema, betul nggak? Namanya betul, rema. Pak. Nah, rema itu apa? Rema itu adalah kebenaran firman Tuhan untuk satu hal yang spesifik pada saat itu. Nah, firman Tuhan ini kan banyak ya. Firman Tuhan itu kita sebut logos. Logos itu kebenaran juga firman Tuhan secara umum logos. Ada ribuan firman Tuhan. Tapi yang berlaku pada saat itu, untuk timing pada saat itu, untuk situasi yang tertentu, itu yang disebut rema. Tiba-tiba logos tadi tiba-tiba menjadi rema. Nah, ini saudara harus belajar itu. Jadi di dalam Efesus itu disebutkan bahwa firman Tuhan yang ada di situ itu adalah rema. Jadi untuk spesifik pada saat itu. Jadi misalkan saudara tahu ya, Tuhan adalah Yehova Rafa. Tuhan yang menyembuhkan. Kan banyak orang sakit, ya. Tapi pada saat itu saudara tiba-tiba yakin bahwa Yehova Rafa itu akan membangkitkan orang ini, akan menyembuhkan orang ini. Dan saudara berdoa. Nah, itu yang dikatakan rema itu adalah firman Tuhan yang berlaku untuk satu waktu tertentu di dalam situasi tertentu. Tidak umum.
tidak umum. Itu kalau yang umum itu disebutkan logos, kebenaran ya, logos. Ya, tapi ini rema. Coba ya, nanti kita pelajari lagi gimana ya. Artinya demikian. Jadi kalau yang saya pelajari, rema itu seperti pedang, tapi pedang untuk yang pendek, bukan pedang yang panjang itu. Pedang yang pendek itu untuk close combat, untuk peperangan jarak dekat. Jadi antara satu-satu gitu loh dengan iblis. Kita akan bertempur jarak pendek, 1 lawan 1 seperti gitu. Jadi kita memakai pedang ini, pedang itu seperti dalam bahasa Inggris disebut dagger. Dagger atau pedang yang pendek gitu. Nah, itu yang dipakai itu. Di dalam tadi mengenai pedang roh tadi itu istilah itu seperti dagger, seperti pedang yang jarak pendek untuk pertempuran jarak dekat. Luar biasa ya firman Tuhan ya. Luar biasa enggak? Ya. Amen. Luar biasa, Pak. Jadi saudara itu bisa melihat kalau saudara membaca firman Tuhan itu ada banyak kebenaran-kebenaran di situ. Jadi berarti ini sebetulnya bukan logos ya. Saudara mempelajari logos ya, tapi saudara melalui keintiman dengan Tuhan itu nanti pada satu saat firman Tuhan itu tiba-tiba keluar. Tiba-tiba keluar pada satu saat tertentu dan itu menjadi rema. Itu menjadi rema dalam kehidupan saudara dan firman Tuhan itu berlaku pada saat itu untuk situasi tertentu itu. Yeah. I just want to add some. Yeah, that's very good explanation. And another thing about the sword, remember, it's called the sword of the Spirit. So that's why when we go into spiritual warfare, we are not going in our flesh. We are going by the Spirit of God. Dan di situ disebutkan pedang roh. Jadi kalau saudara bertempur di dalam peperangan rohani itu, saudara bukan bertempur secara tubuh, secara jasmani, secara fisik itu, tetapi bertempur di dalam pertempuran rohani. Yeah, because sometimes you can use the word of God, but you're using, you are not led by the Spirit in spiritual warfare, and that's dangerous. You need, even if you use the word of God, it still has to be led by the Spirit of God. Jadi meskipun saudara di dalam pertempuran itu, saudara memakai firman Tuhan, tapi firman Tuhan yang harus tetap dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi peperangan rohani itu peperangan di dalam roh. Saudara tidak bisa memakai sembarangan gitu, tetapi itu sangat berbahaya. Jadi saudara harus memakai firman Tuhan itu dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Amen. Because it's not by might, not by power, but by the Spirit of God. Remember. Jadi bukan karena kuasa, gagah, tetapi berdasarkan akan Roh Tuhan saja. Okay, so let's move to the last one. Oh, it's already 9. Okay. Let's move to the last one. Feet short with the preparation of the gospel of peace. So give us some examples. Jadi misalkan yang terakhir itu kasut Injil perdamaian itu. Coba kasih contohnya gimana? Terakhir sebelum kita menutup. Kasut kerelaan, contohnya kita menginjil orang, Pak. Kita dihina, ditolak dalam penginjilan kita, tapi kita tetap rela untuk memberitakan tentang kebenaran Tuhan Yesus kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Itu, Pak. Yes. Ya, yang lain. Siapa tadi? Rani katanya mau ngomong. Iya, Pak. Kasut. Iya. Kasut kerelaan untuk memberitakan Injil ya Pak ya? Iya. Kasut kerelaan untuk memberitakan Injil itu bisa dikatakan yang dimana kita sebenarnya tahu bahwa setiap pemberitaan Injil itu tidak semuanya berjalan dengan mulus Pak. Dan tidak semuanya kita untuk diterima. Tetapi kita rela dan kita mau untuk terus-terusan dan tidak kenal lelah untuk memberitakan Injil. Dan kita selalu terus berjalan Pak untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan Pak. Gus, ada yang lain mau menambahkan? Saya Pak. Ya, Ana. Kerelaan untuk memberitakan Injil ya Pak. Ya. Nah jadi gini, nanti kan
kita kan sekolah Alkitab di sini ya. Iya. Pasti ada yang namanya pengutusan. Mhm. Jadi menurut saya kerelaan memberitakan Injil itu dimanapun kita ditempatkan, meskipun suasananya atau tempatnya itu mungkin tidak memungkinkan atau atau yang kita anggap itu sangat sulit sekali, tapi kita harus menjalaninya dengan sukacita, dengan hati yang sungguh-sungguh. Dan di dalam penginjilan itu pasti banyak sekali cobaan yang kita hadapi. Contohnya kita bertemu dengan jemaat atau orang-orang yang kita layani itu mungkin berbeda-beda karakter. Ada yang mungkin aneh-aneh atau gimana, atau mungkin ada orang yang tidak suka dengan kita atau membenci kita, tetapi kita tetap mengasihi mereka seperti Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Itu Pak. Yeah. Yeah, that's good. Amin, amin. Yeah, amen. Great. Kita akan tutup ya. Saya rasa kita Yeah. tutup ya. You want to close or Let them close. Yeah. Silakan Yeah. salah Pak, satu mau kita- berdoa. Hah? Oke, kita berdoa. Ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah selesai melakukan pelajaran kami pada hari ini. Terima kasih Bapak, Kau berkati Pastor Christina yang telah mengajarkan kepada kami Tuhan. Biarkan Engkau tetap menyertai setiap pelayanan, apapun pekerjaan profesi. Bu Christina, Engkau yang menyertai Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tutup pelajaran hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amen. Terima Amen. kasih. Good job. Good job. Good job. Happy birthday to Whose birthday today? Whose birthday? Hari ini Pak ulang tahun. Happy Oh, birthday. 73 tahun, semoga panjang umur dan sehat. Amin. Oh, thank you, thank you. Whose birthday? Mine. Pak David. Oh, your birthday. Oh, happy Ya, ya, ya. birthday. Thank you semuanya Alright, doanya. yes. Ya, ya. Okay. Sebelum kita berpisah, saya mau ingatkan kita nanti sore di Indonesia jam 6.45 ya akan mendengar pengajaran dari Pak Daniel Alexander dari Nabire Iya, Pak. di Papua. Oke, Iya. semua jelas ya? Oke, Pak. Nah, itu apa? Cukup berat bagi saya itu jam 6.45 pagi itu. Ya, for us it's 6:45 gitu. Oh my goodness. Ya. Jadi masih bangun pagi-pagi. Yeah. Oke. God bless you semuanya. Bye. Yeah, bless you. Terima Bye. kasih Pastor Christian. Bye, Pak Jonathan. Okay, bye.